Selamat datang di Panggonan Wingit, tempat di mana kisah-kisah gelap, misteri tak terpecahkan, dan cerita dari sudut paling sunyi kehidupan menjadi nyata. Di sini kita tidak hanya mendengar cerita, kita menyelami jejaknya, kita merasakan napasnya, dan kadang kita ikut diawasi olehnya. Malam ini, Panggonan Wingit akan membawa kalian ke sebuah kota pesisir, ke sebuah restoran ikan bakar yang selalu ramai, selalu penuh, dan selalu meninggalkan tanda tanya. Tentang seorang pengusaha bernama Pak Santo, tentang kesuksesan yang datang terlalu cepat, dan tentang perjanjian yang tidak pernah benar-benar selesai. Karena tidak semua asap yang mengepul berasal dari arang. Tidak semua rasa lezat lahir dari bumbu, dan tidak semua kekayaan didapat tanpa tumbal. Matikan lampu, gunakan headset kalian, dan pastikan kalian tidak sendirian. Karena ini adalah kisah dari Panggonan Wingit. Setiap sore menjelang maghrib, halaman restoran ikan bakar Bahari Santo sudah dipenuhi mobil dan motor para pelanggan. Bangunan 2 lantai itu berdiri tepat menghadap laut, hanya dibatasi jalan kecil dan deretan pohon kelapa yang melambai tertiup angin asin. Dari kejauhan, orang-orang sudah bisa melihat asap arang mengepul tebal dari bagian samping restoran, membawa aroma ikan bakar yang gurih dan menggoda. Di balik panggangan besar yang menyala merah, berdiri seorang pria berusia hampir 50 tahun dengan tubuh tegap dan wajah penuh wibawa. Dialah Pak Santo, pemilik restoran yang namanya semakin dikenal di kota pesisir itu. Tangannya cekatan membolak-balik ikan kakap dan kerapu segar, mengolesi bumbu rahasia yang membuat rasa ikan bakarnya berbeda dari yang lain. "Jangan sampai gosong, api kecil saja, biar meresap," ucapnya pada seorang pegawai muda. Ia selalu turun langsung mengawasi dapur, meski sebenarnya ia sudah tak perlu lagi bekerja sekeras dulu. Restorannya hampir tak pernah sepi, bahkan di hari biasa, semua meja selalu terisi. Orang-orang rela antre hanya untuk mencicipi ikan bakar yang konon rasanya tak ada tandingannya. Suara debur ombak terdengar jelas dari teras belakang restoran. Di malam hari, lampu-lampu kapal nelayan berkelip di kejauhan, menambah suasana hangat sekaligus misterius. Banyak pelanggan mengatakan makan di sana terasa berbeda, seolah ada suasana yang tak bisa dijelaskan. Namun di balik keramaian itu, ada satu aturan yang tak pernah boleh dilanggar. Lantai 2 restoran jarang digunakan, hanya ada beberapa meja dan satu ruangan kecil di ujung lorong yang selalu terkunci. Para pegawai tahu betul pesan Pak Santo. Setelah pukul 11 malam, tak seorang pun boleh naik ke atas. Siapapun yang melanggar akan langsung dipecat. Tak ada yang berani bertanya. Beberapa pegawai pernah mendengar suara langkah kaki di atas saat restoran sudah tutup. Kadang terdengar seperti kursi digeser pelan. Tapi saat mereka memeriksa keesokan paginya, ruangan itu tetap terkunci rapat. Pak Santo sendiri selalu naik ke lantai 2 tepat menjelang tengah malam. Ia membawa kunci kecil yang tergantung di lehernya. Wajahnya biasanya berubah serius saat itu, tak lagi seramah ketika melayani pelanggan. Padahal bertahun-tahun lalu, tak ada yang menyangka hidupnya akan berubah sejauh ini. Dulu ia hanya penjual ikan bakar keliling dengan gerobak reot. Ia mendorong dagangannya dari satu kampung ke kampung lain. Hujan sering membuat arangnya padam. Ikan yang tak habis terjual terpaksa dibuang keesokan harinya. Utang menumpuk di mana-mana. Ia pernah diusir dari kontrakan karena tak mampu membayar. Istrinya sakit-sakitan dan ia nyaris menyerah. Namun kini semua itu seperti cerita lama yang tertutup oleh kesuksesan. Restorannya megah, rumahnya besar, tabungannya cukup untuk hidup bertahun-tahun. Malam itu, setelah restoran tutup dan pegawai pulang satu persatu, Pak Santo duduk sendirian di meja kasir. Ia membuka laci dan memeriksa hasil penjualan. Senyum tipis terukir di wajahnya. Sampai seorang kurir datang membawa amplop coklat. "Untuk Pak Santo," katanya singkat. Pak Santo mengernyit. Jarang ada surat dikirim ke restoran malam-malam begini. Ia membuka amplop itu perlahan. Di dalamnya terdapat salinan tagihan lama, utang puluhan juta rupiah dari belasan tahun lalu, lengkap dengan bunga yang membengkak. Nama penagihnya membuat napasnya tercekat. Itu adalah nama orang yang dulu pernah membantunya, sebelum semuanya berubah. Tangannya gemetar. Ingatannya seolah ditarik paksa kembali ke masa ketika ia berdiri di tepi pantai dalam hujan deras, putus asa, dan bersedia melakukan apapun demi mengubah nasibnya. Dari lantai 2, terdengar suara langkah pelan. Disusul bunyi kursi yang digeser. Pak Santo menutup surat itu cepat-cepat. Wajahnya pucat, matanya menatap tangga menuju lantai atas.
Asap arang di luar masih mengepul tipis tertiup angin laut, tapi malam itu aroma yang tercium di udara terasa berbeda, lebih amis dan lebih dingin. Surat tagihan itu seperti membuka kembali luka lama yang belum pernah benar-benar sembuh. Pikiran Pak Santo melayang jauh ke belasan tahun lalu, saat hidupnya berada di titik paling gelap. Waktu itu ia bukan siapa-siapa, hanya penjual ikan bakar keliling dengan gerobak kayu yang rodanya sering macet. Setiap pagi ia membeli ikan seadanya dari pelelangan, berharap dagangannya habis sebelum malam. Tapi harapan sering tak sejalan dengan kenyataan. Ikan-ikannya kerap tak laku. Uang hasil jualan bahkan tak cukup untuk membeli beras. Utangnya menumpuk. Ia meminjam dari koperasi, dari tetangga, bahkan dari seorang rentenir yang terkenal kejam. Bunga utang terus membesar seperti ombak yang tak henti menghantam. Di rumah kontrakan kecilnya, istrinya terbaring lemah karena sakit. Biaya berobat tak sanggup ia penuhi. Setiap malam ia hanya bisa duduk di samping ranjang, memandangi wajah istrinya yang semakin pucat, sambil merasa gagal sebagai suami. Hingga suatu malam hujan turun deras. Angin laut bertiup kencang, membuat gerobaknya hampir terbalik. Tak satu pun orang membeli dagangannya. Dengan tubuh basah kuyup dan hati penuh putus asa, ia mendorong gerobaknya ke arah pantai, mencari tempat berteduh. Di sanalah ia melihat sebuah gubuk tua yang hampir roboh, berdiri tak jauh dari pohon waru besar yang tumbuh miring ke arah laut. Tempat itu jarang dilewati orang, apalagi saat malam. Pak Santo masuk ke dalam gubuk untuk menghindari hujan. Bau kayu lapuk dan tanah basah menyambutnya. Ia duduk di sudut ruangan, memeluk lutut, menahan dingin dan rasa frustasi. "Apa kau sudah menyerah?" Suara itu tiba-tiba terdengar dari belakangnya. Pak Santo terlonjak. Di depan pintu gubuk berdiri seorang perempuan tua berpakaian hitam. Rambutnya panjang, sebagian menutupi wajahnya yang keriput. Matanya tajam menatap langsung ke arahnya. "Siapa? Siapa ibu?" tanyanya gugup. Perempuan itu tidak langsung menjawab. Ia melangkah masuk tanpa suara, padahal lantai kayu seharusnya berderit. "Aku tahu kau punya utang. Aku tahu istrimu sakit. Aku juga tahu daganganmu tak pernah habis." Jantung Pak Santo berdegup keras. Bagaimana perempuan asing itu tahu semua tentang hidupnya? "Kau ingin kaya?" lanjut perempuan itu pelan. "Ingin restoran besar. Ingin uang tak habis-habis." Pak Santo menelan ludah. Tawaran itu terdengar mustahil. Tapi dalam kondisi seperti itu, mustahil pun terasa seperti satu-satunya harapan. "Apa maksud ibu?" Suaranya bergetar. Perempuan tua itu menoleh ke arah pohon waru besar di luar gubuk. Hujan mulai reda, menyisakan suara ombak yang menggulung pelan. Di sana ada yang menunggu. Kuntilanak merah menunggu pantai ini. Ia bisa mengubah nasibmu. Tapi tak ada yang gratis di dunia ini. Nama itu membuat bulu kuduk Pak Santo berdiri. Ia pernah mendengar cerita tentang sosok gaun merah yang sering terlihat di sekitar pohon waru saat malam Jumat Kliwon. Konon siapapun yang melihatnya tak akan selamat. "Itu setan," bisiknya lirih. Perempuan tua itu tersenyum tipis. "Setan atau penolong, tergantung apa yang kau minta." Hening menyelimuti gubuk. Hanya suara angin dan debur ombak yang terdengar. Di dalam dada Pak Santo, terjadi pergulatan hebat. Ia takut, sangat takut. Tapi bayangan istrinya yang sakit, dan utang yang menjerat membuat ketakutannya terasa kecil dibanding keputusasaan. "Apa yang harus saya lakukan?" akhirnya ia bertanya. Perempuan tua itu menyebutkan syarat ritual, kepala ikan segar, darah ayam hitam, dan doa yang harus dibaca tepat tengah malam di bawah pohon waru. Ia juga memperingatkan, apapun yang terjadi, jangan lari. Malam itu juga, dengan tangan gemetar, Pak Santo melakukan ritual pertama. Ia berdiri di bawah pohon waru tua, tanahnya basah dan berlumpur. Bulan tertutup awan tipis. Ia membaca mantra yang diajarkan, meski lidahnya terasa keluh. Tak ada apa-apa. Hanya angin yang berhembus lebih kencang. Ombak sedikit meninggi. Lampu kapal nelayan di kejauhan berkelip samar. Pak Santo hampir merasa dirinya bodoh telah percaya pada hal seperti itu. Ia berbalik hendak pergi. Tiba-tiba, terdengar tawa perempuan. Pelan, melengking. Datangnya seperti dari atas pohon waru, atau mungkin dari arah laut. Ia tak bisa memastikan. Suara itu tidak keras, tapi cukup membuat darahnya terasa membeku.
Pak Santo menoleh cepat ke segala arah. Tak ada siapapun di sana. Hanya gelap dan bayangan pohon yang bergoyang tertiup angin. Tawanya terdengar lagi. Kali ini lebih dekat. Ia berdiri terpaku. Tubuhnya ingin lari, tapi kakinya terasa berat. Di kejauhan, ombak menghantam lebih keras. Dan untuk pertama kalinya, Pak Santo sadar, ia mungkin sudah memanggil sesuatu yang benar-benar menjawab. Tawa itu terus terngiang di kepala Pak Santo selama berhari-hari. Sejak ritual pertama di bawah pohon waru, hidupnya terasa berbeda, meski belum ada perubahan nyata. Dagangannya tetap sepi, utangnya tetap menumpuk, istrinya belum juga membaik. Namun ia tahu satu hal, sesuatu memang telah mendengarnya. 2 malam Jumat berikutnya, ia kembali ke pantai. Dengan tangan gemetar, ia membawa sesajen yang sama. Kepala ikan segar, darah ayam hitam, dan air kelapa muda. Hujan tak lagi turun, tapi angin laut selalu terasa lebih dingin setiap kali ia berdiri di bawah pohon waru tua itu. Ritual kedua masih belum menunjukkan wujud apapun. Hanya suara tawa samar yang muncul, lalu menghilang bersama angin. Namun pada ritual ketiga, semuanya berubah. Malam itu langit benar-benar gelap, bulan tertutup awan tebal. Ombak terdengar lebih berat, seperti menghantam dengan amarah yang terpendam. Pak Santo berdiri di bawah pohon waru, membaca mantra terakhir dengan suara parau. Darah ayam menetes ke tanah, menyerap ke pasir yang lembab. Tiba-tiba, angin berhenti. Hening. Tak ada suara ombak. Tak ada suara serangga. Laut di hadapannya seperti membeku. Perlahan dari arah garis pantai muncul sosok perempuan berjalan mendekat. Gaunnya merah menyala, kontras dengan gelapnya malam. Rambutnya panjang terurai, menutupi sebagian wajahnya. Kakinya tak tampak jelas menyentuh pasir, seolah melayang beberapa sentimeter di atas tanah. Pak Santo tak mampu bergerak. Jantungnya berdetak begitu keras hingga terasa ingin meledak. Sosok itu berhenti beberapa langkah di depannya. Angin kembali berembus, membuat gaun merahnya berkibar pelan. Dari balik rambutnya yang kusut, terlihat wajah pucat dengan bibir merah menyala seperti darah segar. "Kau memanggilku, Santo." Suaranya lembut, tapi mengandung gema yang aneh, seperti lebih dari satu suara berbicara bersamaan. Lutut Pak Santo hampir lemas, namun ia memaksa diri tetap berdiri. "Saya ingin hidup saya berubah," ucapnya terbata. "Saya ingin usaha saya berhasil. Saya ingin uang, banyak uang." Kuntilanak merah itu tersenyum. Senyumnya terlalu lebar untuk wajah manusia. "Aku bisa memberimu lebih dari itu. Restoran besar, pelanggan tak pernah habis, uang mengalir seperti ombak." Mata Pak Santo berbinar, meski rasa takut masih mencengkram. "Tapi," lanjut sosok itu, suaranya kini lebih dingin. "Setiap pemberian punya harga." "Apa yang harus saya bayar?" tanya Pak Santo pelan. "1 jiwa, setiap tahun." Kata-kata itu seperti petir yang menyambar tanpa suara. 1 jiwa, ulangnya. "Ya, 1 jiwa manusia. Datang sendiri atau kau yang menyerahkan. Selama kau memenuhi perjanjian, usahamu akan terus naik. Jika kau gagal," kuntilanak itu mendekat. Wajahnya kini hanya beberapa inci dari wajah Pak Santo. "Aku akan mengambil lebih dari sekadar 1. Tubuh Pak Santo gemetar hebat. Bayangan istrinya yang sakit, utang yang mencekik, dan rasa hina yang selama ini ia tanggung berputar-putar di kepalanya. 1 jiwa, setiap tahun. Ia mencoba meyakinkan dirinya. Mungkin akan selalu ada orang asing. Mungkin bukan orang yang ia kenal. Ambisinya perlahan mengalahkan rasa takut. "Saya setuju," ucapnya akhirnya, hampir berbisik. Kuntilanak merah mengangkat tangannya yang pucat. Kukunya panjang dan tajam. "Buktikan." Tanpa sempat berpikir panjang, Pak Santo mengeluarkan pisau kecil yang biasa ia gunakan untuk membersihkan ikan. Dengan tangan gemetar, ia menyayat telapak tangannya sendiri. Darah mengalir hangat. Sosok itu meraih tangannya. Sentuhannya dingin seperti es. Darah dari telapak tangan Pak Santo menetes ke pasir, lalu seolah terserap dan menghilang.
Mulai malam ini, kau milikku, bisik kuntilanak merah. Tiba-tiba angin kembali bertiup kencang. Ombak menghantam pantai dengan suara menggelegar. Pak Santo terjatuh terduduk di pasir. Ketika ia membuka mata, sosok itu sudah hilang. Laut kembali bergerak normal. Suara ombak terdengar seperti biasa. Pohon waru hanya bergoyang pelan, seolah tak pernah terjadi apa-apa. Dengan tubuh lemas, Pak Santo pulang membawa sisa sesajen yang tak lagi utuh. Keesokan harinya, sesuatu yang aneh terjadi. Sejak sore, orang-orang berdatangan ke gerobaknya. Tanpa promosi, tanpa alasan jelas. Ikan bakarnya habis sebelum malam. Bahkan ada yang memesan untuk acara keluarga. Dalam seminggu, dagangannya selalu laris. Dalam sebulan, ia bisa melunasi sebagian utangnya. Dan setiap kali ia menyalakan arang, ia merasa ada sepasang mata yang mengawasinya dari arah laut. Perjanjian itu telah dimulai. Sejak malam perjanjian itu, hidup Pak Santo berubah seperti dibalikan oleh tangan tak kasat mata. Gerobak kayunya yang dulu sering sepi, kini selalu dikerubungi pembeli. Setiap sore, antrean mengular hingga ke pinggir jalan. Orang-orang yang awalnya hanya penasaran, datang kembali membawa keluarga dan teman. Dalam waktu 3 bulan, utang-utang kecilnya lunas. Dalam 6 bulan, ia mampu membayar cicilan terbesar kepada rentenir yang dulu sering mengancamnya. Bahkan, rentenir itu kini berbicara lebih sopan padanya. Yang paling aneh, rasa ikan bakarnya memang terasa berbeda. Bumbunya tetap sama, cabai, bawang, kecap, sedikit perasan jeruk nipis. Tapi pelanggan sering berkata, ada yang bikin nagih, Pak. Ada sensasi gurih yang sulit dijelaskan, seolah rasa itu menempel di lidah dan membuat orang ingin kembali lagi. Pak Santo sendiri menyadari perbedaan itu. Setiap kali membakar ikan, asap arang terasa lebih pekat, aromanya lebih tajam. Kadang ia mencium bau amis yang samar, tapi ketika ia mencicipi hasil bakarannya, rasanya justru sempurna. Kabar tentang ikan bakarnya menyebar cepat. Seorang pengusaha lokal yang sering makan di gerobaknya menawarkan kerjasama. Ia ingin membangun restoran permanen di tepi laut. Lokasinya strategis, menghadap langsung ke pantai tempat pohon waru tua berdiri tak jauh dari sana. Pak Santo sempat terdiam saat mendengar lokasi itu. Namun, ambisinya mengalahkan ragu. Ia setuju. Pembangunan berjalan cepat. Dalam setahun, berdirilah bangunan 2 lantai dengan papan nama besar bertuliskan Restoran Ikan Bakar Bahari Santo. Meja-meja kayu tertata rapi. Lampu-lampu gantung menyala hangat setiap malam. Dari balkon lantai 2, pelanggan bisa melihat laut luas membentang. Restoran itu terlalu cepat ramai, setiap hari penuh. Bahkan sebelum maghrib, kursi sudah habis dipesan. Uang masuk seperti tak ada habisnya. Pak Santo mempekerjakan banyak pegawai, pelayan, koki, kasir, hingga petugas parkir. Namun, tepat 1 tahun setelah ritual ketiga, sesuatu terjadi. Seorang pelayan muda bernama Ardi, yang dikenal rajin dan ramah, tiba-tiba menghilang setelah pulang kerja. Keesokan paginya, warga menemukan tubuhnya mengambang di laut, tak jauh dari pohon waru tua. Semua orang mengira ia terpeleset atau berenang terlalu jauh. Polisi menyebutnya kecelakaan, tak ada tanda kekerasan. Namun, malam sebelum ia ditemukan, Pak Santo bermimpi. Dalam mimpinya, ia berdiri di pantai dengan tangan berdarah. Kuntilanak merah muncul dari balik ombak, gaunnya basah dan meneteskan air laut. Di sampingnya, berdiri sosok Ardi dengan wajah pucat dan mata kosong. Yang pertama, bisik kuntilanak itu sambil tersenyum. Pak Santo terbangun dengan napas terengah dan tubuh berkeringat dingin. Dari jendela kamar, ia melihat laut gelap membentang. Samar-samar ia merasa ada bayangan merah berdiri di kejauhan. Sejak kematian Ardi, restoran justru semakin ramai. Banyak orang datang karena penasaran dengan kabar duka itu, lalu kembali lagi karena rasa makanannya yang membuat ketagihan. Pak Santo mulai sering bermimpi buruk. Ia melihat tangan-tangan basah keluar dari laut, meraih kakinya. Ia mendengar tawa melengking di antara suara ombak. Kadang saat sedang membakar ikan, ia merasa ada napas dingin di belakang lehernya. Namun setiap kali menghitung uang hasil penjualan yang terus bertambah, hatinya mengeras kembali. 1 jiwa setiap tahun, gumamnya dalam hati, mencoba meyakinkan diri bahwa ini hanyalah bagian dari kesepakatan. Ia memilih diam, memilih menutup mata, memilih percaya bahwa semua ini sepadan. Di luar, asap arang terus mengepul setiap malam, aroma ikan bakar menyebar hingga ke jalan raya. Dan di kejauhan, di bawah pohon waru tua, bayangan merah itu terkadang terlihat berdiri diam, menatap restoran yang berdiri megah di atas janji darah yang telah ditepati. Setelah kematian Ardi, restoran tetap berjalan seperti biasa, bahkan semakin ramai. Meja selalu penuh,
pesanan datang bertubi-tubi. Uang mengalir tanpa henti. Namun di balik kesuksesan itu, bayangan ketakutan mulai tumbuh pelan-pelan. Tahun kedua sejak perjanjian darah itu, korban berikutnya jatuh. Pak Hendra, koki utama yang sudah bekerja sejak awal restoran berdiri, tiba-tiba jatuh sakit. Awalnya hanya demam biasa, tapi dalam hitungan hari, tubuhnya melemah drastis. Wajahnya pucat seperti kehilangan darah. Dokter tak menemukan penyakit jelas. Beberapa hari kemudian, ia meninggal di rumahnya sendiri. Anehnya, malam sebelum kabar duka itu datang, Pak Santo kembali bermimpi. Ia melihat dapur restoran yang kosong. Di atas meja potong ikan, ada genangan air laut. Kuntilanak merah berdiri di sana. Tangannya menyentuh bahu Pak Hendra yang berlutut. Yang kedua, bisiknya. Pak Santo terbangun dengan jantung berdebar keras. Ia tahu ini bukan kebetulan. Namun lagi-lagi, restoran justru semakin laris setelah kematian itu. Banyak pelanggan datang memberi belasungkawa, lalu memuji rasa ikan bakar yang katanya semakin dalam dan makin nikmat. Seolah ada sesuatu yang membuat cita rasanya kian kuat. Beberapa pegawai mulai merasa tak nyaman. Mereka sering mendengar suara langka di lantai 2, padahal tak ada siapa-siapa. Kadang terdengar suara perempuan tertawa pelan dari arah dapur saat tengah malam. Pernah suatu kali, seorang pelayan perempuan pingsan karena melihat sosok bergaun merah berdiri di dekat tangga. Pak Santo marah besar saat mendengar cerita itu. Ia melarang siapapun menyebarkan isu aneh. Itu cuma halusinasi karena capek, bentaknya. Tapi bisik-bisik tetap menyebar. Warga sekitar mulai mengaitkan kematian para pegawai dengan kesuksesan restoran. Kata pesugihan mulai terdengar pelan-pelan. Ada yang bilang restoran itu berdiri di tanah angker. Ada yang menyebut tentang pohon waru tua dan penunggunya. Memasuki tahun ketiga, tumbal berikutnya datang. Kali ini bukan pegawai tetap, melainkan Darto, pemasok ikan yang setiap pagi mengantar hasil tangkapan laut. Ia ditemukan tewas di perahunya. Tak ada luka, hanya wajah pucat dan mata terbuka lebar menghadap langit. Sehari sebelum kejadian itu, Darto sempat mengeluh pada pegawai lain. Katanya, ia merasa ada yang mengikutinya saat melaut dini hari. Ia melihat bayangan merah berdiri di atas permukaan air, jauh di antara ombak. Kabar kematiannya membuat 2 pegawai mengundurkan diri. Mereka tak tahan dengan suasana yang semakin mencekam. Restoran memang ramai, tapi udara di dalamnya terasa berbeda, lebih dingin, lebih berat. Dan kini, kuntilanak merah tak lagi hanya muncul di pantai. Suatu malam saat restoran hampir tutup, Pak Santo melihat bayangan gaun merah terpantul di kaca jendela lantai 2. Ketika ia toleh, tak ada siapa-siapa. Tapi bau amis laut terasa kuat memenuhi ruangan. Lampu-lampu sempat berkedip, angin berembus dari arah dapur, padahal semua pintu tertutup. Malam itu, tepat pukul 12, Pak Santo naik ke ruangan terlarang di lantai 2. Ia menyalakan lilin merah di atas meja bundar, tangannya gemetar. Tak lama kemudian, udara di ruangan itu berubah dingin. Kuntilanak merah muncul tepat di hadapannya, lebih jelas dari sebelumnya. Gaunnya kini tampak lebih gelap, seperti ternoda sesuatu. Rambutnya tergerai panjang menyentuh lantai. "Aku sudah menepati janjiku," ucap Pak Santo dengan suara tertahan. "Setiap tahun 1 jiwa." Sosok itu tersenyum perlahan. "Ya, tapi kau semakin kaya, Santo." Ia melangkah mendekat. Wajahnya hanya sejengkal dari wajah Pak Santo. Matanya hitam pekat tanpa pantulan cahaya. "Keinginanmu bertambah, restoranmu membesar, uangmu mengalir deras." Pak Santo menelan ludah. "Apa maksudmu?" Suara kuntilanak itu berubah lebih dalam. "Harga juga harus bertambah." Jantung Pak Santo berdegap tak karuan. "Mulai sekarang," bisiknya pelan, namun menusuk. "Bukan 1 jiwa per tahun." Ruangan terasa semakin sempit. Lilin bergetar. "Aku ingin jiwa yang dekat denganmu." Darah Pak Santo seperti berhenti mengalir. Wajah istrinya terbayang. Para pegawai yang setia, orang-orang yang ia kenal. "Kau tak bisa mengingkari perjanjian," lanjut kuntilanak merah, "atau aku akan mengambilnya sendiri." Lilin tiba-tiba padam. Ruangan kembali gelap. Dan di tengah kegelapan itu, Pak Santo sadar, harga yang harus ia bayar kini jauh lebih mahal dari yang pernah ia bayangkan. Setelah tuntutan baru itu, sikap Pak Santo berubah. Ia lebih sering marah, lebih mudah tersinggung. Tatapannya selalu tampak gelisah, terutama saat malam mendekat. Beberapa pegawai lama memilih keluar karena tak tahan dengan suasana yang makin mencekam. Untuk menutup kekurangan tenaga kerja, Pak Santo merekrut pegawai baru. Salah satunya adalah Raka, pemuda berusia 23 tahun yang baru pindah ke kota pesisir itu. Tubuhnya tinggi, sikapnya sopan,
dan ia dikenal cepat belajar. Ia ditempatkan sebagai pelayan sekaligus membantu menutup restoran setiap malam. Awalnya Raka tak merasakan keanehan apapun. Restoran memang sibuk, tapi itu wajar. Namun ia mulai merasa ada yang berbeda ketika beberapa kali ia melihat Pak Santo naik ke lantai 2 menjelang tengah malam, membawa sesuatu yang dibungkus kain merah. "Lantai atas nggak dipakai ya, Pak?" tanya Raka suatu sore dengan polos. Pak Santo menatapnya tajam. "Tidak ada yang boleh naik setelah jam 11. Ingat itu." Nada suaranya membuat Raka tak berani bertanya lagi. Namun rasa penasaran justru tumbuh semakin besar. Suatu malam Jumat, restoran tutup lebih lambat dari biasanya. Raka sengaja berpura-pura membersihkan meja lebih lama. Ia melihat Pak Santo naik ke tangga saat jam menunjukkan pukul 12 kurang sedikit. Beberapa menit kemudian, terdengar suara pintu dikunci dari dalam. Raka menunggu sampai suasana benar-benar sepi. Pegawai lain sudah pulang. Dengan langkah pelan, ia menaiki tangga. Lorong lantai 2 gelap, hanya diterangi cahaya redup dari bawah pintu ruangan terlarang. Ia mendekat perlahan. Dari dalam terdengar suara bisikan, lalu suara Pak Santo, seperti sedang membaca sesuatu. Suaranya bergetar. Raka menahan napas dan mengintip dari celah kecil di pintu yang tak tertutup rapat. Di dalam ruangan, hanya ada meja bundar dan lilin merah menyala. Pak Santo duduk bersila, tangannya berdarah seperti baru saja disayat. Di depannya berdiri sosok perempuan bergaun merah panjang. Rambutnya terurai menutupi wajah. Kakinya tak menyentuh lantai. Jantung Raka terasa berhenti. Perempuan itu perlahan mengangkat wajahnya. Kulitnya pucat kebiruan, bibirnya merah menyala. Matanya hitam pekat tanpa bagian putih. "Aku ingin yang dekat denganmu," bisiknya pelan. Pak Santo terlihat gemetar. "Tunggu, beri aku waktu." Raka tanpa sadar menginjak lantai kayu yang rapuh. Krek. Suara itu kecil, tapi cukup membuat suasana di dalam ruangan hening seketika. Kuntilanak merah berhenti berbicara. Kepalanya miring perlahan ke arah pintu. Hidungnya seperti mengendus. "Ada yang melihat," lirihnya, tapi jelas terdengar hingga ke telinga Raka. Pak Santo menoleh cepat ke arah pintu. Wajahnya pucat pasi. Raka mundur beberapa langkah. Napasnya tak teratur. Tangannya gemetar hebat. Ia ingin lari, tapi kakinya terasa berat. Pintu ruangan terbuka perlahan tanpa disentuh. Angin dingin menerpa wajah Raka. Di ambang pintu, kuntilanak merah berdiri menatapnya. Senyumnya melebar tidak wajar. "Kau tidak seharusnya melihat ini," bisiknya. Lampu-lampu di lantai 2 berkedip cepat lalu padam. Terdengar teriakan singkat yang teredam. Keesokan paginya, Raka tidak masuk kerja. Pak Santo mengatakan pada pegawai lain bahwa Raka mungkin memundurkan diri tanpa pamit. Tapi motor Raka masih terparkir di belakang restoran. Ponselnya ditemukan di dekat tangga menuju lantai 2. Layarnya retak seperti terjatuh keras. Tak ada jejak lain. Beberapa warga mengaku melihat seorang pemuda berjalan ke arah pantai tengah malam, mengikuti bayangan merah di antara pohon kelapa. Sejak malam itu, suara tawa perempuan semakin sering terdengar di restoran, bahkan sebelum jam 11. Dan Pak Santo tahu, kuntilanak merah kini tak lagi menunggu. Ia mulai mengambil sendiri. Hilangnya Raka menjadi titik di mana semuanya tak lagi bisa dianggap sebagai harga kesuksesan. Restoran memang tetap penuh, bahkan semakin terkenal. Tapi Pak Santo tak lagi merasakan kebanggaan setiap kali melihat antrean panjang di depan pintu. Ia justru merasa seperti sedang berdiri di atas jurang yang semakin dalam. Sejak malam itu, ia mulai kehilangan kendali. Ia sering salah menghitung uang. Tangannya gemetar saat membakar ikan. Beberapa kali ia merasa melihat bayangan merah berdiri di antara para pelanggan. Namun ketika ia berkedip, sosok itu menghilang. Yang paling mengganggunya adalah suara tawa itu. Tak hanya terdengar tengah malam, kini suara itu kadang muncul saat senja, bahkan saat restoran masih ramai. Samar, tipis, seperti bersembunyi di antara suara ombak dan percakapan pelanggan. Pak Santo akhirnya mencoba melawan. Pada malam Jumat berikutnya, ia tidak naik ke lantai 2. Ia mengunci ruangan itu dan membuang kuncinya ke laut. Ia bertekad menghentikan semua ritual. Tidak ada lagi darah, tidak ada lagi lilin merah. "Aku tidak mau lagi," gumamnya di tepi pantai, berdiri di depan pohon waru tua. Sudah cukup. Angin malam berembus pelan. Ombak terdengar biasa. Namun tiba-tiba, udara menjadi dingin.
Pasir di bawah kakinya terasa basah, meski tak ada ombak yang menyentuhnya. Dari balik pohon waru, kuntilanak merah muncul perlahan. Gaunnya tampak lebih gelap dari sebelumnya. Rambutnya menutupi wajahnya, namun dari sela-selanya terlihat senyum yang semakin lebar. "Kau pikir ini bisa dihentikan?" Suaranya bergema, lebih dalam, lebih berat. "Aku sudah menepati janjiku," teriak Pak Santo. "Setiap tahun 1 jiwa." Kuntilanak itu tertawa, kali ini lebih keras. "1 jiwa? Kau benar-benar percaya itu cukup?" Langkahnya mendekat tanpa menyentuh tanah. "Restoranmu semakin besar, hartamu bertambah, ambisimu tak pernah berhenti." Pak Santo mundur perlahan. "Apalagi yang kau mau?" "Jiwa-jiwa itu hanyalah pembuka," bisiknya. "Aku ingin yang lebih berharga." Malam itu Pak Santo pulang dengan tubuh lemas dan pikiran kacau. Ia mencoba bersikap biasa di rumah, tapi istrinya mulai menyadari ada yang tidak beres. Beberapa hari kemudian, istrinya tiba-tiba jatuh sakit. Tubuhnya demam tinggi tanpa sebab jelas. Dokter tak menemukan penyakit. Namun setiap tengah malam, ia bangun sambil tertawa pelan. Tawa yang sama. Suatu malam, Pak Santo terbangun karena mendengar suara air menetes di kamar mandi. Saat ia membuka pintu, ia melihat istrinya berdiri di depan cermin. Rambutnya terurai menutupi wajah. Gaun tidurnya tampak basah, seperti habis terkena air laut. "Ia memanggilmu," ucap istrinya dengan suara yang bukan miliknya. Pak Santo gemetar. "Siapa?" Perlahan istrinya mengangkat wajah, matanya hitam pekat, tanpa bagian putih. "Aku tidak pernah cukup." Suara itu keluar dari mulut istrinya, tapi jelas bukan suaranya. "Kau memberiku orang-orang yang jauh, kini aku ingin yang dekat." Pak Santo mundur hingga menabrak dinding. "Istri, anak, darahmu sendiri," bisik itu makin jelas. Dalam sekejap, tubuh istrinya terjatuh semas ke lantai. Saat sadar, ia tak ingat apapun, tapi wajahnya semakin pucat dari hari ke hari. Restoran tetap ramai, uang tetap mengalir, namun di rumah, suasana terasa seperti kuburan. Pak Santo akhirnya mengerti satu hal yang tak pernah ia pahami sebelumnya. Perjanjian itu bukan transaksi, itu jebakan. Jiwa-jiwa yang telah diambil tak pernah benar-benar cukup. Setiap korban hanya membuat tuntutannya semakin besar. Dan kini, kuntilanak merah tidak lagi menunggu di pantai atau di lantai 2 restoran. Ia sudah masuk ke dalam rumahnya. Suatu malam, saat angin laut bertiup kencang dan suara ombak terdengar seperti raungan panjang, Pak Santo kembali mendengar bisikan itu di telinganya. "Bawa padaku darah keluargamu, atau aku akan mengambilnya sendiri." Di luar jendela, di bawah cahaya bulan pucat, sosok gaun merah berdiri menatap rumahnya, menunggu keputusan terakhir. Angin laut malam itu bertiup lebih kencang dari biasanya. Ombak menghantam pantai dengan suara berat, seperti jenderang perang yang dipukul tanpa henti. Dari jendela rumahnya, Pak Santo bisa melihat bayangan merah berdiri di kejauhan, tepat di bawah pohon waru tua. Ancaman itu nyata. Istrinya terbaring lemah di kamar. Wajahnya pucat, napasnya pendek. Kadang ia berbisik sendiri dengan suara asing yang membuat bulu kuduk berdiri. Pak Santo tahu, ia tak punya banyak waktu. Malam itu, ia mengambil keputusan. Ia tidak membawa siapapun. Tidak istrinya, tidak orang lain. Ia berjalan sendiri menuju pantai. Langkahnya terasa berat saat pasir dingin menyentuh telapak kakinya. Ia berhenti di bawah pohon waru tua, tempat semuanya bermula. Gaun merah itu sudah menunggunya. Kuntilanak merah berdiri menghadap laut. Rambutnya tergerai panjang tertiup angin. Tanpa menoleh, ia berkata, "Kau datang membawa siapa?" "Aku datang sendiri," jawab Pak Santo dengan suara serak. Sosok itu perlahan berbalik, senyumnya tipis namun tajam. "Aku tidak meminta dirimu. Ambil aku saja," ucap Pak Santo. "Lepaskan keluargaku." Kuntilanak itu tertawa. Namun kali ini tawanya terdengar berbeda. Lebih dalam, lebih menyakitkan. "Kau masih belum mengerti, Santo." Angin tiba-tiba berhenti. Laut mendadak tenang, seolah waktu berhenti bergerak. "Kau pikir aku hanya mengambil jiwa?" lanjutnya. Perlahan sosok itu mendekat. Wajahnya semakin jelas di bawah cahaya bulan. Untuk pertama kalinya, Pak Santo benar-benar menatap wajah itu tanpa tertutup rambut sepenuhnya. Dan jantungnya seperti berhenti berdetak. Wajah itu tidak asing. Itu adalah wajah Ardi, pelayan muda pertama yang ditemukan tenggelam.
Tapi bukan hanya Ardi. Wajah itu berubah-ubah dalam sekejap. Menjadi Pak Hendra, menjadi Darto, menjadi Raka. Lalu kembali menjadi perempuan bergaun merah. Aku adalah yang pertama kau berikan, bisiknya. Tubuh Pak Santo gemetar. Tidak, kau sudah ada sebelum itu. Kuntilanak itu tersenyum pelan. Tidak, Santo. Aku lahir dari perjanjianmu. Tiba-tiba, kenangan malam pertama perjanjian itu muncul kembali di kepalanya. Saat ia menyayat tangannya, darahnya menetes ke pasir. Saat ia menyetujui syarat 1 jiwa setiap tahun. Yang pertama bukan Ardi, lanjut sosok itu. Yang pertama adalah hatimu. Pak Santo terdiam. Sejak malam perjanjian itu, ia memang berubah. Lebih dingin, lebih tamak, lebih tega. Aku bukan hanya penunggu pantai, suara itu kini bergema di sekelilingnya. Aku adalah bayangan dari ambisimu. Setiap jiwa yang kau serahkan, membuatku semakin kuat, dan kau semakin terikat. Pasir di bawah kakinya terasa bergerak. Kakinya seolah tertanam. Kau ingin berhenti. Bisik itu semakin dekat. Tidak ada berhenti. Laut kembali bergemuruh. Angin berputar di sekeliling mereka. Kau tidak pernah memberiku jiwa-jiwa itu karena terpaksa. Lanjutnya pelan. Kau melakukannya karena kau ingin lebih. Kalimat itu menghantam lebih keras daripada ombak. Dan saat itu, Pak Santo sadar. Ia bukan korban. Ia pelaku. Sosok kuntilanak merah mendekat, hingga wajah mereka hampir bersentuhan. Aku tidak akan mengambil keluargamu. Pak Santo terkejut. Aku akan membiarkanmu hidup. Apa maksudmu? Suaranya nyaris tak terdengar. Kau akan tetap kaya. Restoranmu akan tetap ramai. Hidupmu akan terlihat normal. Gaun merah itu berkibar pelan. Senyumnya semakin lebar. Tapi kau akan melihatku setiap hari. Dalam sekejap, semuanya gelap. Ketika Pak Santo tersadar, ia sudah terbaring di pasir sendirian. Matahari hampir terbit. Laut terlihat tenang seolah tak pernah terjadi apa-apa. Ia pulang dengan langkah kontai. Istrinya membaik secara perlahan dalam beberapa hari berikutnya. Restoran tetap ramai. Tidak ada lagi kematian. Tidak ada lagi hilang misterius. Semua terlihat kembali normal. Namun tidak bagi Pak Santo. Setiap kali ia bercermin, bayangannya tidak pernah sama. Di kaca restoran, di jendela rumah, di permukaan sendok stainless yang mengilap, wajahnya terlihat biasa. Tapi bayangannya selalu berdiri sedikit lebih tegak dan berwarna merah. Kadang bayangan itu tersenyum lebih dulu, sebelum ia sempat melakukannya. Kadang rambut panjang terlihat menjuntai di belakang pantulannya. Dan setiap malam, saat asap arang mengepul tinggi di atas laut, Pak Santo tahu satu hal yang tak bisa ia hindari. Ia tidak pernah benar-benar bebas. Karena kuntilanak merah bukan lagi sesuatu yang berdiri di luar dirinya. Ia telah menjadi bagian dari dirinya. Dan selama restoran itu terus hidup, selama ambisi itu masih menyala seperti bara arang, asap terakhir di atas laut tak akan pernah benar-benar padam. Begitulah kisah Pak Santo, tentang ambisi yang lebih besar dari rasa takut, tentang kesuksesan yang dibangun di atas janji darah, dan tentang bayangan merah yang tak pernah benar-benar pergi. Restorannya mungkin masih berdiri, asap arang masih mengepul setiap malam, pengunjung masih datang dan pergi tanpa tahu apa yang tersembunyi di balik rasa lezat itu. Tapi satu hal yang pasti, perjanjian dengan kegelapan tidak pernah benar-benar selesai. Ia hanya menunggu waktu untuk menagih kembali. Kalau kalian berada di posisi Pak Santo, apakah kalian akan melakukan hal yang sama atau memilih tetap miskin daripada kehilangan jiwa? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Kami ingin tahu seberapa jauh kalian akan melangkah demi ambisi. Dan kalau kalian suka cerita horor penuh misteri seperti ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan kisah-kisah menyeramkan lainnya dari Panggonan Wingit. Karena di sini, setiap tempat punya cerita. Setiap cerita punya rahasia. Dan tidak semua rahasia ingin ditemukan. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Selamat malam. Dan hati-hati jika kalian mencium aroma asap arang di tengah malam.